beraninya kamu asal subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi dari kalian gak ada tuh satupun yang datang. Loh, giliran saya azan jam 10 kok kalian malah berdatangan. Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Picatus bilang, aku berpikir maka aku ada. Kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran sering dijadikan tontonan dan alat untuk mencari keuntungan. Ayat-ayat agama dipakai sebagai pembenaran, bukan untuk kebaikan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan pekerjaan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Makanya sekarang ini saya jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren tuh anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya ikut mau juga jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada juga tuh yang nyalon jadi wali kota. Sudah deh, jangan mau ngantur. Nanti aku malah ditangkap lagi. Kata ayah saya, jadi badut itu enak. Penghasilannya itu loh lumayan. Ayah saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kamu sekarang baru saja kalah lucu kok sama yang namanya politikus. Apa ya? Jangan-jangan polisi lagi. Iya, sebentar. Buka gak ya? Buka. Enggak. Buka. Enggak. Buka. Enggak. Buka aja deh. Sip. Dia tah. Aduh, aku gak nyangka kau bakalan datang. Sini. Anggap aja ya rumah sendiri. Kamu mau makan apa ganteng? Atau mau minum? Kamu haus nggak? Nggak lapar? Syukurlah, kebetulan aku lagi nggak punya apa-apa hari ini. Tapi kalau mau pesen GoFood, boleh kak? Kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, kok kamu ngejek gitu sih? Porque saya kan juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat tuh, ganteng kan pacar saya. Namanya
akan jadi seperti ini. Semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan punggung saya saja. Semua ketawa. Dan yang lebih anehnya lagi, saya hanya berdiri diam. Semua ketawa. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya nggak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pemimpin itu mendatangi saya, menjabat tangan saya dan memuja-muja saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Lalu, pemimpin itu bilang pada saya, sekarang ini menjadi seorang pemimpin tak perlu cerdas. Yang penting disukai semua orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasan yang dia punya. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka memujamu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Kemudian mereka mendatangi saya, necis seperti ini, didaftarkan untuk ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkabe. Tapi mereka bilang pilkabe itu nggak boleh dicoba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak tuh anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba untuk ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa mereka menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah aja saya nggak punya. Tapi pemimpin itu bilang pada saya, lihat sini deh. Tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Mereka memilih saya karena dianggap bisa membuat mereka bahagia. Sudah saya katakan, saya ini manusia yang sial. Percayalah, jadi badan itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar para pemimpin kita aja. Lagi cepet geser. Mundur.